alangkah indahnya di akhirat nanti ketika Allah memberikan catatan amal baik kita dan kita kaget dan kita berkata kepada Tuhan kita, ya Allah, bukankah amalku tidak sebanyak ini? Kemudian Allah tersenyum kepada kita dan mengatakan, itulah amal kebaikan dari apa yang engkau tulis. Kemudian dibaca orang berantai-rantai menjadi amal kebaikan yang terus mengalir kepadamu. Penulis asal Inggris. Jadi kata Orwell, ada 4 tuh alasan orang menulis. Silahkan kalau mau dicatat, silahkan. Ada 4 alasan orang menulis. Pertama, egoisme tuh. Egoisme, ingin terlihat cerdas, ingin terkenal, ingin diabadikan dalam sejarah. Itu egoisme tuh. Biasa aja kalau alasannya cuma egoisme. Biasa, ingin ditulis oleh sejarah, ingin ditulis. Egoisme yang pertama. Yang pertama, antusiasme estetik. Antusiasme estetik itu berbagi keindahan. Dia berbagi tempat yang dia kunjungi, dia berbagi kata-kata indah. Itu alasan kedua tuh, antusiasme estetik. Yang ketiga alasannya adalah dorongan historis. Jadi ada orang yang menulis ingin menetralkan sejarah. Jadi agar sejarah itu terlihat netral, dia nulis aja tuh, atau dia mau melawan sejarah, dorongan historis. Dan yang keempat, politik, ingin mengarahkan orang ke suatu arah tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah datang kita pada hari ini. Kawan-kawan dari Tabalong, khususnya Duta Baca dan teman-teman, terima kasih. Mungkin cara kita ya mungkin hari ini acara diskusi kita akan disampaikan, ada beberapa narasumber, yaitu Kak Bahrul dari Rumah Pustaka Tabalong dan Bapak Irza selaku Ketua Ruang Literasi HSU. Mungkin acara kita tidak terlalu formal karena ini adalah forum diskusi. Silahkan aja kawan-kawan yang mungkin yang ingin menyampaikan pendapat atau ada argumen sesuai tema kegiatan kita, yaitu argumentasi dimensi. Silahkan kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat terkait dunia literasi. Langsung saja. Siapa dulu yang ingin menyampaikan? Oke, Bahrul silakan. Baik, saya persilahkan kepada saudara Bahrul Ilmi untuk menyampaikan tentang sesuai tema kita, yaitu mengapa harus menulis. Ya baik. Berapa? Ya, serah. 20 menit. Serah aja, panggung milik Anda. Ya. Panggung milik Anda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati ada Bapak Irza, Ketua Ruang Literasi HSU, terus ada Kak Syarif dari Inspiraloka, terus kawan-kawan yang ada dari Tabalong, ada dari Amuntai hari ini, terima kasih banyak. Terus juga ada dari Kamis Kopi yang luar biasa memberikan ruang untuk kita berdiskusi, membahas tentang apa sih pentingnya menulis itu untuk apa. Jadi sini kita luar biasa kawan-kawan, karena kenapa jadi luar biasa? Karena kalau kita melihat sejarah dari kafe sendiri, kafe itu punya sejarah tempat berkumpulnya atau sekitaran abad ke-17. Sekitaran abad ke-17 itu tempat sebetulnya politisi, tempat jurnalis, di situ tempat intelektual berkumpul. Jadi itu sejarah kafe yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai kita persempit kafe untuk sekedar foto-foto, untuk gosip, tapi justru harus menghasilkan pikiran yang bagus, pikiran yang luar biasa bermutu. Itu yang ingin kita berikan penekanan dulu kafe ini. Jadi luar biasa, terima kasih kepada Kamis Coffee. Jadi Kamis itu ya tadi dari
pengelola atau dari yang buat kafe ini katanya Kamis itu kan di Amunta itu ada pasar Kamis tuh. Itu kan sejarah. Pasti kita nanya setiap kafe itu pasti memiliki latar belakang karena di belakang kata itu biasanya ada sejarah. Di belakang kata itu ada sejarah kawan. Tapi bagi ulun sendiri Kamis itu akronim. Bagi ulun sendiri Kamis. Kamis itu adalah kafe yang menawarkan ilmu dan seni itu. Kamis itu singkatan dari atau akronim, bukan singkatan. Kalau singkatan itu misalkan singkatan APBN, tapi akronim itu Kamis. Kamis itu adalah kafe yang menawarkan ilmu dan seni. Jadi di Kamis Kopi itu bukan sekedar menjajakan kopi itu, mereka nggak jajakan, tapi mereka menawarkan ilmu. Ilmunya di sini terlihat, ada buku di sini, ada juga kita diskusi dan seni, estetik, ada lukisan. Jadi mereka bukan sekedar menawarkan kopi, tapi menawarkan seni dan ilmu. Jadi kalau ke Kamis Kopi itu kayaknya lengkap kita. Kita dapat foto, bisa bawa balik foto, bawa balik ilmu, dan juga bisa menikmati kopi. Itu dulu. Jadi hari ini bicara tentang menulis. Setiap orang pasti memiliki definisinya masing-masing menulis. Misalkan ada yang mengatakan bahwa menulis itu adalah catatkan sejarah. Atau bisa kita asumsikan menulis atau kita argumentasikan menulis adalah membaca berulang-ulang. Nangkap ada? Menulis adalah membaca berulang-ulang. Kenapa menulis membaca berulang-ulang? Karena tidak mungkin suatu tulisan yang bermutu itu bisa ditulis kali pertama. Ya, cari aja penulis yang kira-kira langsung nulis, langsung jadi hasil bagus. Nggak bisa. Tulis itu harus dibaca lagi tuh. Dibaca berulang-ulang, kita baca lagi, kita ganti. Jadi itu. Nah, kita hari ini kayaknya sering menuding bahwa media sosial itu membuat seseorang tidak bisa menulis. Iya, sosial media dituding sebagai penyebab orang tidak bisa menulis. Tapi zaman dulu malahan TV juga yang dituding. TV menyebabkan anak-anak sering nonton hal-hal yang sudah dalam ingatannya karena menulis itu adalah imajinasi. Ya, yes, itu imajinasi. Jadi hari ini kita banyak menyalahkan TV membuat orang tidak bisa menulis, sosial media membuat orang tidak menulis. Padahal hal sederhana yang membuat seseorang tidak bisa menulis adalah melototi kertas kosong. Itu aja tuh. Jadi jangan pernah salahkan TV, jangan salahkan sosial media. Orang yang bisa nulis ya. Banyak orang-orang main games di internet, banyak orang bisa nulis. Dia juga main sosial media bisa. Kenapa argumentasinya seperti itu? Karena banyak kok orang yang nggak main sosial media, tapi belum tentu juga bisa nulis kan itu. Jadi hari ini jangan menuding. Karena orang tidak bisa menulis itu karena dia melototi kertas tuh. Dia nggak nulis pikiran, nggak nulis perkataannya di kertas. Iya, jadi apapun yang terjadi, kawan-kawan, nulis aja. Nulis, wajar aja alur Anda jungkir balik tuh. Alur Anda, alur maju, alur mundur, alurnya jungkir balik, kacau alurnya. Biasa. Biar aja tuh tata bahasanya babak belur. Iya, salah tata bahasa tuh. Tapi tulis aja, karena tulisan pertama itu pasti jelek. Bisa dikatakan jelek. Ya, misalkan saya nulis buku. Kemarin saya nulis buku memeluk kata. Jadi kalau ada yang mengatakan wah Kak, memeluk kata itu luar biasa isinya, yaitu diplomasi aja tuh, berbaik hati aja. Jadi itu di belakang itu basa-basi kawan-kawan. Di belakang itu kita asumsikan basa-basi. Karena karya pertama saya itu pasti jelek tuh. Nggak ada karya pertama itu yang langsung bagus. Siapa penulis Harry Potter, Joanna Kathleen Rowling, J.K. Rowling, Joanna Kathleen Rowling itu dia nulis ditolak belasan penerbit tuh asalnya kan. Akhirnya kan diterima sebagai salah satu dia penulis terkaya di dunia, J.K. Rowling itu. Jadi nulis aja, jangan takut, jangan pernah mikirkan siapa yang baca tulisan saya. Tulis, abadikan. Itu motivasi awal. Saya ingin berikan sebagai gambaran misalkan nih. Penting nggak kita menulis? Itu kan kenapa? Kan kita jawab nih pertanyaan. Mungkin Anda tahu ada salah satu penulis, judul bukunya Animal Farm dari George Orwell. Nama aslinya ya George Orwell. Nama aslinya Eric Arthur Blair. Dia penulis asal Inggris. Jadi kata Orwell ada 4 tuh alasan orang menulis. Silakan kalau mau dicatat, silakan. Ada 4 alasan orang menulis.
Pertama, egoisme tuh. Egoisme, ingin terlihat cerdas, ingin terkenal, ingin diabadikan dalam sejarah. Itu egoisme tuh. Biasa aja kalau alasannya cuma egoisme. Biasa ingin ditulis oleh sejarah, ingin ditulis. Egoisme yang pertama. Yang pertama, antusiasme estetik. Antusiasme estetik itu berbagi keindahan. Dia berbagi tempat yang dia kunjungi, dia berbagi kata-kata indah. Itu alasan kedua tuh, antusiasme estetik. Yang ketiga alasannya adalah dorongan historis. Jadi ada orang yang menulis ingin menetralkan sejarah. Jadi agar sejarah itu terlihat netral, dia nulis aja tuh, atau dia mau melawan sejarah, dorongan historis. Dan yang keempat, politik, ingin mengarahkan orang ke suatu arah tujuan. Kawan-kawan. Jadi ada empat alasan orang menulis tuh. Coba pikirkan, kita menulis itu karena itu. Nulis WA misalkan nih, untuk terlihat oleh mantan kekasih, untuk terlihat oleh pacar. Sekarang ya statusnya tuh puitis ya, karena patah hati mungkin mempengaruhi itu. Jadi alasan egoisme, alasan untuk berbagi keindahan ya, Kak, dia caption misalnya habis dari pergi kemana atau pemandangan, lalu kasih caption di situ, dia berbagi keindahan tuh di situ. Terus ada dorongan politik, ada yang orang nulis tentang tadi politik, itu biasa aja. Itu ada alasan 4 orang menulis. Nah, ada salah seorang penulis, kawan-kawan. Ini mungkin nanti teoritis itu Pak Irza nanti yang banyak bicara. Saya ingin bicara tentang bagaimana sih menyulut perasaan kawan-kawan untuk menuangkan tulisan. Saya ingin sulut aja tuh sejarah. Ada salah satu penulis dari Inggris, namanya Horizon Sweetmarden. Lahirnya sekitaran 1850 sampai 1924. Horizon Sweetmarden. Suatu hari Horizon Sweetmarden ini dia menulis sekitar 500 halaman. 500 halaman tuh, bayangkan 500 halaman tuh tebalnya. Dan suatu hari ternyata kebakaran tuh di rumah Horizon ini. Di rumah Horizon terjadi kebakaran. Dan karya yang baru ditulis belum diterbitkan itu terbakar. Iya, dia cuma bisa menyelamatkan dirinya itu cuma menggunakan pakaian aja tuh, pakaian yang ada di bukunya tadi terbakar, naskahnya tadi terbakar. Dia selamat akhirnya. Dan kemudian rumahnya terbakar, habis semuanya terbakar. Kemudian dia ya anggaplah cari toko buku, dia beli buku kecil tuh untuk nulis lagi itu naskahnya tadi. Dan dia cari penginapan atau apartemen kecil untuk nulis lagi tuh. Jadi dia beli buku lagi, kertas kosong lagi, dan dia cari rumah atau apartemen lah untuk nulis lagi. Dan ternyata bisa. Karyanya tadi terbakar. 500 halaman, dia nulis lagi 500 halaman. Horizon. Dan buku itu ternyata menyelamatkan, salah satu buku yang menyelamatkan depresi besar di Amerika. Kalau Anda baca sejarah, depresi besar itu adalah ketika dunia mengalami tingkat ekonominya menurun loh. Pada tahun 1929 awalnya. 1920-an sampai 1930-an, sekitar 10 tahun tuh, sampai 1939. Kurang lebih. Ekonomi dunia menurun, makanya di Amerika itu didirikanlah seperti Las Vegas, tempat perjudian itu sin industri dosa. Karena untuk menyelamatkan perekonomian. Dan buku, kenapa dampaknya depresi besar ini? Depresi besar ini berdampak banyak orang ngantri makanan, banyak orang gak dapat pekerjaan tuh di Amerika. Dan buku dari Horizon tadi berjudul apa? Pushing to the Front. Dan itu dipuji-puji, itu menyelamatkan orang-orang termotivasi untuk baca buku itu. Dan itu menyelamatkan, bayangkan, dari kebakaran menyelamatkan sebuah negara, bahkan dunia. Karena yang mengalami itu bukan sekedar Amerika, tapi dunia yang mengalami itu. Jadi bukunya apa? Pushing to the Front. Cari aja sejarah. Jadi kita lihat luar biasa. Saya selalu menganggap buku itu bukan sekedar benda mati, tapi buku adalah benda hidup. Karena apa? Karena kalau kita nulis buku, artinya kita mencoba untuk melahirkan tulisan kita dari rahim pikiran kita, dari rahim perasaan kita. Jadi kita tuangkan aja tadi dalam buku kita. Jadi buku itu bukan sekedar benda mati, dia benda hidup. Lihat perang.
Ketika perang justru yang dihancurkan apa biasanya? Perpustakaan, museum. Agar apa? Agar ketika orang hilang perpustakaan, orang bisa lagi lihat masa depan. Agar ketika museum dihancurkan, orang tidak bisa melihat kemegahan masa lalu. Jadi nulis aja tuh. Misalkan kita ambil lagi nih, kalau kawan-kawan baca Tetralogi Pulau Buru karya Pramudia Anantatur, anggaplah sekitar 2000 halaman Pak itu. Ada 4 kan tetra itu 4. Tetralogi Pulau Buru tuh. Itu kita tahu bahwa salah satunya Bumi Manusia loh. Ini ada 4 buku. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Baca aja tuh Pram. Saya suka baca Pram, luar biasa. Jadi Pram itu nulisnya justru di Pulau Buru ketika dia dianggap sebagai simpatisan komunis. Pram itu sambil makan tikus tuh. Bayangkan di penjara tapi dia bisa nulis. Dia luar biasa mengelola ingatannya. Ditahan tapi bisa menghasilkan karya kawan-kawan. Bisa menghasilkan karya Tetralogi Pulau Buru. Dan itu dibaca oleh mahasiswa 98 tuh. Mahasiswa 98 baca Bumi Manusia itu ngumpet-ngumpet. Bahkan Pram itu nyuruh aja tuh ke orang, fotokopi aja tuh buku saya. Yang penting idenya sampai. Karena apa? Karena kalau kawan-kawan baca Bumi Manusia itu punya luar biasa tuh, buku itu bisa membuat kita untuk bergerak tuh. Coba aja nanti baca Bumi Manusia 4 biji itu, 2000 halaman lah kurang lebih 4 biji itu. Baca aja tuh, gimana Pram itu fresh. Kita seolah-olah bayangkan ini luar biasa sekali ya, tulisan ini udah berapa puluh tahun tuh. Bisa menghasilkan perubahan justru orang yang baca itu. Makanya di zaman Orde Baru kan dilarang karya-karya Pram itu karena bisa menghasilkan perlawanan tuh. Jadi luar biasa. Kita lihat buku. Jadi di Anak Semua Bangsa dijelaskan bahwa katanya Ontosoro di buku itu salah satu tokohnya. Ontosoro tuh salah satu wanita pribumi yang justru terpelajar karena dia punya suami dari Belanda. Nyai Ontosoro tuh. Kata Nyai Ontosoro, tokohnya itu Mingke. Katanya bilang ke Mingke, "Tahu kau kenapa kau kusayangi lebih dari siapapun?" Katanya Ontosoro. "Karena kau menulis. Suaramu takkan padam di telan angin, abadi sampai jauh di kemudian hari." Bayangkan, orang yang menulis itu luar biasa. Dia walaupun mayatnya atau ada di tanah, tapi suaranya itu tidak akan padam di telan angin. Makanya pepatah Latin verba volant scripta manen. Apa? Mulut itu habislah di telan angin, tapi tulisan itu abadi kawan-kawan. Yes. Jadi banyak sekali yang memberikan kita inspirasi untuk menulis. Kalau inspirasi bagi ulun sendiri, kenapa ulun harus menulis? Ya karena mungkin banyak ulun mengambil tokoh-tokoh dari pergerakan nasional Soekarno, Syahrir, Hatta, dan ulun temukan bahwa rata-rata mereka itu adalah penulis. Tuh. Cari aja tuh Soekarno, Hatta, Syahrir. Dan kalau Anda perhatikan, Soekarno itu sejak SMP dia udah nulis 500 artikel tuh. Dia ada di tahap intelektual. Gimana tuh? Kita SMP udah nulis nggak artikel? Soekarno 500 artikel. Dia sekolah di HBS. HBS itu SMA dan SMP di zaman Belanda. Gak semudah orang tuh masuk HBS itu. Kalau Anda baca sejarah. Dari 70 juta rakyat Indonesia tahun 1928 itu cuma pemegang ijazah HBS cuma 78 orang. 1 juta orang cuma ada 1 tuh sekitar yang megang HBS. Itu luar biasa sekali dia intelektual. 500 artikel. Nama penanya siapa? Dia buka Mahabharata. Dia nulis dengan nama Bima. Karena kalau dia nulis mengkritik Belanda, dia akan langsung diskor, mungkin akan diberhentikan dari HBS karena dia dia sekolah di sekolahnya Belanda. Dia nulis 500 artikel. Nah, kan Anda bisa nggak bayangkan intelektual Presiden Soekarno itu? Itu motivasi untuk kita bisa nulis. Hari ini Pak ada dalam beberapa hari ini ulun baca tulisan-tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Luar biasa sekali lah. Dia menggambarkan pendidikan, dia menggambarkan jiwa. Itu luar biasa sekali kalau kita gali lagi kembali. Sejarah-sejarah itu, tulisan-tulisan para pendiri bangsa. Anda gali aja tuh gaya gimana Soekarno nulis. Jadi itu dapat nggak sensasinya untuk kita bisa menulis? Anda, kata Pram, Anda boleh pandai setinggi langit. Boleh aja tuh Anda ngaku pandai setinggi. Tapi selama Anda nggak menulis, Anda akan hilang dari sejarah dan dalam masyarakat. Iya, ada nggak kawan kita hari ini yang mungkin ranking atau IPK-nya, ada nggak dia menghasilkan karya? Kita tanyakan aja. Anda kata Pram boleh pandai setinggi langit, tapi kalau Anda tidak menulis, Anda akan hilang dalam sejarah dan dari masyarakat.
Jadi biasa aja tuh, motivasi kita menulis karena egoisme, ingin dikenang. Satu lagi cerita, ini ulun banyak bicara tentang sejarah agar nanti Pak Irza yang menjelaskan lebih dalam tentang menulis. Ulun ingin memantik aja tuh kawan-kawan. Kita kenal mungkin Marcus Aurelius, salah satu raja kaisar dari Romawi yang lahir sekitar tahun 121 sampai 180 Masehi, abad kedua Masehi lah. Marcus Aurelius bilang bahwa orang yang ingin terkenal, kawan-kawan, itu mereka nggak sadar bahwa orang yang mengenal mereka itu akan mati, dan orang yang setelah itu juga akan mati. Itu kan hari ini banyak kita mencari apa nih, dalam artian kita mencari sesuatu keterkenalan yang semu sebetulnya. Yes, orang banyak gunakan, jujur aja tuh, banyak menggunakan sosial media. Orang cari-cari viral. Boleh nggak cari viral? Boleh. Tapi yang dicari itu substansinya, bukan sekedar viral. Kalau mau viral ya gampang aja. Tapi orang banyak lari ke sana. Kata ulun, kita seringkali kalau ngecek nih Instagram, kawan-kawanan Instagram, seringkali kita nanya, ketika di follow orang, dalam hati kita selalu nanya, how many your followers? Berapa follower Ikam memfollow aku? Aku lihat dulu follower Ikam. Yes, kan itu psikologi yang kita rasakan. Orang follow kita, how many your followers? Layak nggak aku ikutin Anda? Aku nih layak nggak ikutin kamu? Aku lihat dulu follower. Tapi pertanyaan yang lebih penting bagi orang sendiri bukan how many your followers, tapi who your followers. Siapa yang mengikuti Ikam? Siapa yang Ikam ikuti? Itu yang lebih penting. Anggap nggak? Jadi kita seringkali itu, iya tadi kata Marcus Aurelius, kaisar Yunani itu, kaisar Romawi itu, orang ingin terkenal tapi nggak sadar bahwa orang yang mengingat dia akan mati, dan orang setelah itu akan mati, kawan-kawan. Bayangkan dia nulis itu. Dan Aurelius itu dia perang, Romawi itu perang Aurelius. Tapi seorang raja ini sempat menulis pada malam hari. Hari ini kita bukan seorang raja, Anda mahasiswa ini. Sempat nggak kita nulis pertanyaan itu? Aurelius itu dia kaisar, tapi sempat nulis. Dan saya minjam dari Maulida itu ada buku Aurelius 2000 tahun yang lalu. Pak Aurelius itu nulis meditation, meditasi. Dan hari ini Aurelius kita bicarakan 2000 tahun yang lalu lahir. Jadi paradoks nggak? Dia bilang jangan mau terkenal tuh. Orang yang mau terkenal itu akan dilupakan. Tapi hari ini Aurelius justru diingat 2000 tahun lalu tuh Aurelius tuh. Bukunya masih ada dicetak, meditation, cari aja. Jadi bayangkan, menulis itu luar biasa tuh, membuat kita hidup berkali-kali lah. Bukan jasadnya, tapi pikiran kita hidup. Cari aja tuh. Kira-kira di tokoh yang nggak nulis jarang tuh kita, mungkin ada, tapi Socrates nggak nulis, tapi pikirannya kan akhirnya diabadikan oleh Plato, diajar oleh Plato. Cari aja tuh orang yang nggak nulis. Jadi hari ini motivasi itu yang coba kita panggil kembali ke dalam ingatan, bahwa ada sejarah itu kita refleksikan kembali bahwa ternyata orang-orang besar itu adalah orang-orang yang punya karya. Cari aja. Jadi terserah Anda mau diingat sebagai apa kan nanti. Itu yang coba ulun anggaplah, nanti bisa kita diskusikan karena di sini temanya argumentasi dimensi. Kalau dimensi itu kan artinya ukuran. Ukuran panjang kali lebar, bisa kali tinggi, volume, isi. Jadi dimensi jangan cuma panjang aja tuh. Dimensi bukan sekedar panjang, tapi ada lebar, ada tinggi. Jadi kalau kita bicara panjang lebar, tidak membahas tentang dalam, tidak melihat tingginya seberapa percakapan hari ini. Jadi anggaplah di sini luar biasa. Ulun di rumah pustaka di Tabalong itu hampir ketemu dengan kawan. Ini 2 orang kawan ulun dari Tabalong. Bayangkan, nggak ada alasan datang ke sini. Ini pakai duit pribadi, ini nggak ulun makani di 2 orang ini. Tapi mereka datang. Nanti tanyakan aja tuh alasan kenapa mereka datang hari ini, mahasiswa. Tapi mereka justru nggak punya alasan. Ini luar biasa. Jadi anggap rumah pustaka itu Pak, kami hampir 2 hari sekali atau hampir bisa dikatakan tiap hari itu ketemu. Jadi kata ulun rumah pustaka ini karena ada di sini ada mahasiswa, di sini ada pelajar. Itu anggaplah sebagai pelajaran tambahan tuh buat yang masih sekolah. Dan rumah pustaka kita anggap sebagai SKS tambahan tuh buat yang masih kuliah. Jadi itu kami coba bicarakan argumentasinya punya dimensi. Argumentasi itu alasan untuk kita menolak atau mempercayai sesuatu. Jadi dimensi itu bukan sekedar bicara mulut berbusa atau demagog.
Tapi justru di situ kita kuak tuh. Jadi pertanyaan yang remeh-temeh justru coba kita kesampingkan kawan-kawan, dan kita bahas tentang menulis itu lebih dalam. Kalau Anda tanya sekedar yang hal-hal itu nggak dapat dimensinya, bukan berarti nggak boleh ya nanya, tapi kita nggak dapat dimensi dari percakapan hari ini karena kita memilih itu bisa disalahkan. Yang disalahkan siapa? Sarip tuh, karena dia milih dimensi. Jadi kalau kita cuma datar, cuma panjang aja, kita nggak dapat dimensinya, bukan artinya nggak dalam dimensi yang kita perlukan. Itu aja Pak, mungkin dari ulun silahkan Bapak tambahkan. Oke, langsung ya. Diskusi saja. Sebenarnya kalau diskusi lebih enak itu kita sharing, jadi tidak bicara searah tapi dua arah gitu, agar kita bisa berbagi olah pikir lah. Baik, tapi karena dituliskan saya sebagai narasumber ya, tentu ada bahan yang kita lempar dulu kepada audiens sebelum kita sharing bersama. Sebenarnya pertemuan hari ini diawali dengan kata-kata pertanyaan. Mengapa harus menulis? Dan kita tentu punya jawaban yang beraneka macam. Ada yang ingin viral tadi kan? Ada yang ingin terkenal, ada yang ingin berbagi informasi dan sebagainya. Tentu dari hasil beberapa pertemuan dengan teman, mengapa Anda menulis? Sebenarnya banyak teman-teman saya yang mereka sudah menulis, tapi masih ada rasa kurang percaya diri untuk mempublish. Menulis tapi tidak terpublish. Kenapa bro? Kenapa sis gitu kan? Kenapa miss gitu, teman-teman gitu kan? Belum pede lah, takut dikritik, takut salah dan sebagainya. Nah, baik. Tentu kita punya jawaban masing-masing, tapi kalau ditanyakan mengapa harus menulis, saya akan memberikan sebuah motivasi yang insya Allah ini menjadi pemantik untuk kita semua agar mencintai menulis. Coba kita bayangkan dulu, jadi kita bayangkan semuanya bahwa alangkah indahnya di akhirat nanti ketika Allah memberikan catatan amal baik kita dan kita kaget dan kita berkata kepada Tuhan kita, ya Allah, bukankah amalku tidak sebanyak ini? Kemudian Allah tersenyum kepada kita dan mengatakan, itulah amal kebaikan dari apa yang engkau tulis. Kemudian dibaca orang berantai-rantai menjadi amal kebaikan yang terus mengalir kepadamu. Nah, dengan begini kita akan termotivasi untuk menulis. Bukan hanya sekedar substansi viral tadi, tapi ada nilai-nilai kebaikan yang kita tulis yang bisa kita share kepada pembaca. Itulah kenapa kalau ditanyakan mengapa Anda menulis, jawabannya bukan hanya saya ingin jadi penulis, bukan seperti itu. Tapi saya ingin menjadi seorang penulis yang bisa berbagi kebaikan kepada orang lain, di mana karya saya bisa merubah orang menjadi lebih baik. Dan tentunya keviralan itu bukan hanya kita dapatkan di dunia, tapi juga kita dapatkan di akhirat nanti. Nah, itu motivasi ya. Dan ini juga bisa menjawab, oh saya belum pede nih, takut salah, takut ini dan sebagainya, belum terpublish. Tulisan Anda sekecil apapun, meskipun hanya satu kata-kata mutiara ya, meskipun takut salah dan sebagainya, tapi selama itu bisa menjadi sumber kebaikan, silahkan dipublish. Karena bisa jadi
satu kata Anda, satu kalimat sederhana Anda itu bisa berdampak yang sangat luar biasa untuk orang lain. Nah, itu yang pertama motivasi kita mengapa kita menulis. Dan saya motivasinya adalah itu. Karena dalam hadis juga salah satu amal yang terus mengalir kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ikatlah ilmu dengan menulis. Yang pertama pemantik dulu ya. Nah kemudian pertemuan kita hari ini sebenarnya sebuah tema yang sangat besar awalnya. Saudara Syarif meminta kemarin, Pak, bisalah kita diskusikan sejarah literasi di Kalimantan gitu. Saya tuh agak mikir juga, kalau kita bicara sejarah di Kalimantan literasi itu perlu setumpuk data. Kan Kalimantan kan bukan selatan tapi Kalimantan gitu. Akhirnya di sini sebelum kita berbicara teori-teori ya, saya ingin memantik dulu dengan sebuah sejarah komunitas di Amuntai. Ya biar kita semangat dalam berkomunitas literasi. Tentu ini adalah cerita dari sudut pandang saya. Karena kan seperti kita nulis cerita kan, kalau kita pakai sudut pandang aku, ya kan? Maka itu yang paling dalam karakter tokohnya adalah si aku itu sendiri. Sehingga tokoh-tokoh yang lain mungkin kurang dalam. Kita bikin sebuah novel atau cerita. Tapi kalau kita pakai tokoh sudut pandang itu adalah kita, misalkan si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, mungkin tiap karakter itu kuat. Nah, jadi di sini saya share hanya sebatas dari sejarah komunitas literasi di Amuntai yang mudah-mudahan bisa memantik teman-teman ya. Terus terang sebenarnya kalau secara teori yang tidak diakarkan bahwa rata-rata penulis itu adalah diawali dengan hobi membaca, seperti itu rata-rata ya. Dan saya pertama kali menulis itu, buku pertama saya di tahun 2005 itu kelas 3 SMA. 2005 teman-teman sudah lahir ya 2005 kelas 3 SMA. Dan tentu itu tidak seperti zaman sekarang karena tidak ada WhatsApp belum ada, apalagi BBM, apalagi Pertamax nggak ada ya. Nggak ada. Nah itu tentu diawali dengan hobi membaca, karena dari SD saya hobi membaca dan sebagainya. Akhirnya lahirlah buku pertama tahun 2005 dan itu belum ada komunitas. Namun secara sejarah saya punya seorang guru, mungkin kenal ya, Pak Hasbi Salim. Beliau adalah penulis buku juga, yang memang ketika beliau mengajar dulu itu sering membacakan buku-buku beliau. Nah akhirnya di tahun 2005 itu buku pertama saya diskusi dengan beliau karena belum ada komunitas, minta arahan dan sebagainya. Dicetaklah buku pertama saya itu 7 ekslempar, 7 saja. Judulnya Cinta Menuju Surga, tahun 2005. Masih alay karena masih anak SMA. Masih alay. Novelnya mana Pak? Novelnya sudah hilang, filenya hilang, bukunya habis, nggak tahu kemana, jadi hanya tersimpan di memori saya gitu ya. Karena zaman dulu kan kita nggak seperti ini. Nah tapi uniknya adalah lewat novel itu yang memang cuma 7 itu kita bagi ke sekolah-sekolah, muncullah beberapa kenalan-kenalan baru. Nah ini sebelum terbentuk komunitas ya, muncullah beberapa kenalan baru yang ketika membaca buku itu mereka mencari saya. Kenalanlah kami dengan salah seorang pelopor majalah Red John. Ada yang tahu majalah Red John? Tahun 2007 sudah lahir? Sudah ya. Ini majalahnya. Nah, ini tahun 2007. Masih ada. Jadi ini sudah 16 tahun. 2007 ya. Jadi apa nama komunitasnya? Nggak ada. Hanya sebatas perkumpulan orang-orang yang hobi nulis ya. Kemudian kita
bukukan. Nah, muncullah Red John ini dan terbit beberapa edisi. Redaksinya cuman sampai terakhir itu redaksinya cuma 2 orang. Pendirinya sama saya sendiri gitu, 2 orang aja tertinggal ya. Kemudian juga di tahun 2008 kita bikin lagi ini P2Itkan ya. Ini dari organisasi PII dulu. Karena PII kan bingung program kerjanya apa. Karena saya hobi nulis, ya sudah kita bikin majalah aja. Jadi ini selama 4 edisi. Ini edisi pertama 2007 November. Ini edisi terakhir. Artinya sudah punah terakhir ya. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman sudah ke Jakarta, ke Surabaya, kan hilang semua. Walhasil akhirnya komunitas itu mati suri. Sampai terakhir alhamdulillah kita dipertemukan di tahun 2021 ketika ada pertemuan Asma Nadia. Mungkin ingat ya, Asma Nadia. Saya belum kelas Syarif, belum kenal sejarah, belum kenal juga, sama Irma belum kenal juga. Nah, itu momen satu pertemuan, momen di mana bibit-bibit muda yang hobi nulis ini berkumpul. Makanya ketika ada momen itu saya langsung coba share nomor WA masing-masing, kita bikin grup WhatsApp gitu ya. Akhirnya kita saling silaturahmi, terciptalah Ruang Literasi di tahun 2001 dan salah satunya ini mirip-mirip dengan Red John, rotasi ya, majalah seperti ini. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih istiqomah ya. Jadi dari saya SMA sampai sekarang dengan berbagai macam generasi ya, sekarang kan teman-teman kelahiran tahun 2000-an ya, terkumpul semuanya alhamdulillah. Nah, sekarang apa tipsnya biar kita istiqomah? Tentu yang namanya komunitas itu ada pasang naik turunnya. Tapi yang saya pelajari di sini adalah selama sejarah ini dari sudut pandang saya adalah program kerja dulu. Itu penting. Sesibuk apapun kita, tentu kita punya target. Prokernya apa? Seperti Ruang Literasi kan, salah satunya kita prokernya itu adalah setiap 3 bulan ada seminar. Bahrul Ilmi sempat kan jadi narasumber sama Hafizah, ada Hafizah? Nggak ada ya, sama Hafizah ya. Ya, ada ya, ada orangnya. Mana orangnya? Ada. Pulang kampung kan. Oh, pulang kampung ya. Itu pernah mengisi kan. Sampai kemarin itu kita bikin sebuah formula baru agar punya karya. Oktober kemarin itu narasumbernya itu adalah psikolog kemarin siapa? Ustazah siapa? Hardianti Rahmah ya, sama penulis. Dan saya minta masing-masing peserta nulis 1 artikel. Saya ingat banget tuh. Meskipun cuma 1 baris puisi nggak apa-apa. Meskipun cuma 1 halaman nggak apa-apa. Masing-masing nulis, kita kumpulkan menjadi buku. Dan ini alhamdulillah lahir bukunya, Patah Hati Sembuh Melangkah Dengan Karya. Nah, tentu biar kita istiqomah itu adalah ada program kerja di komunitas itu yang pertama. Yang kedua, silaturahmi. Sekarang alhamdulillah dimudahkan. Zaman kita dulu silaturahmi agak sulit. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada WhatsApp. Handphone pun cuman orang-orang tajir yang punya. Saya punya handphone pertama kali ketika bukan sekolah, ketika kuliah semester 1. Baru punya handphone ya. Sekarang teman-teman dari SD ya sudah punya handphone, itu luar biasa ya. Nah, jadi itu silaturahmi juga sangat penting ya, agar kita tercipta sebuah komunitas. Dan saya harapkan tetap istiqomah kita dalam komunitas, saling sharing, saling berbagi. Nah, terus apa nih teorinya agar kita menulis? Tentu yang penting nulis itu aja. Karena kalau kita terlalu berteori tanpa praktek agak ini kan. Yang penting nulis. Tulis saja. Simpelnya adalah dalam 24 jam itu 1 jam menulis, 23 jam untuk hal yang lain. Sama tuh kemarin saya disertasi, kenapa cepat selesai disertasi? 1 jam disertasi, 23 jam untuk hal yang lain.
Nanti Syarif ya, 1 jam tesis, 23 jam untuk hal yang lain. Teman-teman mahasiswa, 1 jam skripsi, 23 jam untuk hal yang lain. Insya Allah selesai. Jadi tentunya kita terampil dalam mengelola waktu. Apa tipsnya agar tulisan kita bagus dan sebagainya? Ini berhubungan dengan habit saja. Semakin kita terbiasa menulis, insya Allah akan semakin ahli. Jadi kita biasakan saja nulis terus sampai menjadi ahli. Sampai-sampai kita dalam sehari itu kalau kita nulis asa aneh lah. Nah itu, kalau sudah menjadi roda yang berputar terus menerus dan jadi kebiasaan. Nah, apakah saya sudah ahli? Saya nggak bisa mengatakan saya ahli ya, karena biar bagaimanapun sampai sekarang pun saya masih sebagai sosok pembelajar. Meskipun sekarang alhamdulillah sudah 25 ya, 25 buku sekarang alhamdulillah. 25 ya, alhamdulillah ya 25. 25. Itu bukan berarti saya tuh ahli, enggak, tapi karena jadi habit, kebiasaan 1 jam sehari jadi buku, 1 jam saja jadi buku, kebiasaan saja. Dan tentunya yang niat kita adalah nulis itu bukan untuk terkenal, bukan untuk apa-apa, tapi nulis itu adalah dimana menjadi sumber inspirasi kita untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan kita harapkan yang kita tulis itu bisa merubah orang lain kepada hal yang lebih baik, sehingga manfaat yang kita dapatkan bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat ya. Baik, itu mungkin dari saya. Kita sharing aja ya, perbanyak sharing, perbanyak diskusi agar kita tidak searah tapi 2 arah. Itu mungkin. Ya. Silahkan Syarif, moderator ya. Moderator. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya dulu. Sambil bepandiran ya istilahnya. Intinya gini ya, kita sharing itu tentunya mau nambah materi boleh ya, mau cerita juga boleh, mesti bertanya. Sini ada senior saya juga nih, sejarah mah ya. Ustazah mungkin ada yang ingin berbagi, silakan tanya. Senior kita. Secara usia. Tuhan. Ya, memantik kita lebih bisa saja. Dari kawan-kawan Tanjung Betang Baca Tabalong. Ibu Maulida baru. Bisa kita berdiaman kan diskusi atau supaya memantik boleh ya. Ya. Oke, hari ini hari apa? hari ini. Sabtu ya. Hari ini teman-teman baca buku apa? Coba angkat tangan dulu. Ya, Jakiyah baca buku apa Jakiyah? Ya, bisa diceritakan bukunya tentang apa? Tentang berbagai macam motivasi dari orang-orang sukses seperti Habibie, Sri Mulyani dan lain-lain. Air putih aja. Berbagai motivasi ya. Bisa nggak diberikan sedikit saja ke kami berbagi gitu? Motivasi seperti apa? Biar supaya ada suara lah dari situ lah. Ya. Nah, ada kan pemantik kan, kita dapat informasi tentang pengelolaan uang.
luar tema tapi dapat ilmu dari Zakiyah ya. Narasumber ketiga tuh Zakiyah. Silakan teman-teman, mungkin sejarah mana nih? Kalau bisa sharing pengalaman bisa. Buku yang saya baca judulnya Aku Bisa. Kenapa baca buku itu? Karena authornya pertama itu di endorse oleh Anies Baswedan. Nah, jadi kalau buku itu di endorse oleh Anies Baswedan pasti bagus orang. Nah, buku itu sebenarnya parenting, tapi setelah ulun baca sampai sekitar berapa tadi yo 30 halaman, itu tuh sebenarnya buku yang wajib dibaca semua orang. Buku itu bercerita tentang proses design thinking. Jadi kalau mungkin di antara kalian pernah mendengar istilah design thinking. Jadi pernah belajar design thinking ini ketika dapat beasiswa Wonder Inspiring Teacher tahun pagi. Cuma diajarinya ya sekilas saja. Nah, dapat banyak insight-nya itu dari buku ini. Nah, penerjemahannya itu di dunia pendidikan sama dunia parenting. Tapi kalau melihat teori ini sebenarnya bagus ya, itu untuk kita yang kerja di kantor atau kerja di komunitas dan sebagainya, karena proses berpikir reka cipta atau di bahasa Indonesia-nya itu proses berpikir reka cipta ini, proses desain thinking inilah salah satu sarana memicu kreativitas seseorang. Karena buku ini sampai itu otomatis bahasanya kan untuk anak. Tapi kalau baca dari bab 2-nya itu sebenarnya semua orang dari segi usia memang harus mempelajari desain thinking. Bisa dibaca di Pustas atau Gramedia Digital. Aku bisa. Ya, Aku bisa ya. Kalau dari judul tuh kayaknya sampulnya pernah baca saja. Nah tuh pernah lihat sampulnya, apalagi di endorse Anies Baswedan kan, artinya viral tuh. Dan banyak tokoh-tokoh yang endorse juga. Oke. Ada tanggapan kah pengelolaan uang? Kita tambah baru nih sama parenting baru. Silakan untuk pengelolaan uang sama parenting. Rekomendasi buku mungkin bisa atau apa? Penulisnya itu Tino Rabuk sama Tama Dobesan Anak. Jadi tim bolehnya riset. Spesialis buku-buku anak. Hasil riset gitu ya, saja ya. Oh, artinya itu bukan satu penulis. Keroyokan. Sama ini ya, keroyokan. Ini tapi kadang terlihat siapa penulisnya. Iya. Ini saya Tino Rabuk sama Dobesan Anak. Nah, dari dua nih, Bahrul, dua nih. Yang pertama pengelolaan uang, yang kedua parenting. Ada tanggapan nggak kira-kira? Atau menambahkan gitu? Tidak diskusi supaya ini ya, umpan balik ada. Jadi hari ini kawan-kawan, saya juga baca tentang mengelola keuangan. Jadi buku mengelola keuangan itu adalah buku yang paling sulit saya praktekkan. Ya, saya pinjam Psychology of Money. Saya juga punya di rumah tentang hidup berhemat atau tentang hidup hemat. Itu ditulis tahun 1875. Jadi dia mengatakan kalau buku itu umurnya 100 tahun, itu buku bagus. Jadi buku hemat itu masih dicetak. Kalau tidak salah tentang hidup hemat dari orang Inggris, terjemahan 1875. Sekarang udah berapa ratus tahun, 100 hampir jalan 200 tahun tuh bukunya tentang mengelola uang. Tapi mengelola uang itu ulun paling berat karena katanya kepribadian koleris nih Pak, agak hidupnya ada melankolis itu kan, dia pengeluaran itu dicatatnya tuh, orang yang teliti, orang yang seperti. Tapi kalau koleris ini punya jiwa-jiwa yang sulit lah bagi ulun untuk menetapkan. Nah, jadi baca buku uang semangat lagi itu mengelola uang, nanti redup lagi. Jadi ulun selalu percaya pertemuan itu kita punya irisan persamaan. Ulun sering katakan kalau kita bertemu itu artinya kita punya banyak irisan persamaan. Jadi kalau kita belajar matematika kan ada irisan. Jadi hari ini ketemu Ustazah Rahma, ulun juga nyambung, karena ulun membaca bukunya tadi Ki Hajar Dewantara tentang judulnya Menuju Manusia Merdeka. Jadi Menuju Manusia Merdeka itu bicara tentang pendidikan, bicara tentang anak. Dan ternyata ulun baca Ustazah, luar biasa. Buku dari Ki Hajar Dewantara tuh dia dapat honoris causa di UGM tahun lupa ulun, tahunnya lupa, dapat doktor honoris causa di ilmu kebudayaan. Jadi ternyata bicara tentang parenting itu luar biasa saja. Jadi ulun baca sedikit berbagi tentang parenting yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Kita akui dia sebagai bapak pendidikan. Nah, jadi di buku itu risetnya luar biasa. Ternyata dia ngutip di zaman itu, dia ngutip dari
Kalau kita belajar tentang ilmu atau permainan anak, ilmu tentang diri itu ada Dr. Maria Montessori dari Italia, ya lah, Ustazah. Terus ada Froebel itu siapa? Friedrich Froebel, ya. Jadi luar biasa. Ternyata anak umur 8 tahun itu, Ustazah, 1 sampai anggaplah 3 dari 1 sampai 8 tahun atau window pertama tuh dari kehidupan manusia. Ternyata dia jiwanya tuh nangkap tuh kalau di tulisan itu. Jadi hari ini hati-hati kawan-kawan bicara tentang 3,5 tahun sampai 7 tahun sampai 8 tahun itu anak itu jiwanya yang masuk. Jadi kita justru harus paham bahwa disitulah masuknya jiwa. Jadi umur 8 sampai 14 tahun itu kecerdasannya tuh yang masuk. Nanti window selanjutnya itu baru anak itu harus bersosial. Jadi ketika SMA itu baru anak itu diberikan rasa sosialnya ditumbuhkan. Dan hari ini seringkali orang tua, jadi justru orang tua yang guru yang tidak dipersiapkan di rumah. Jadi orang sering menuding bahwa anak saya udah belajar di sekolah, udah dapat ustazah yang berprestasi, itu mungkin kayak Ustazah Rahma berprestasi, tapi tiba-tiba ya saya nggak perlu mendidik anak saya lagi di rumah. Padahal justru di rumah anak itu banyak belajar, waktunya juga di rumah. Jadi hari ini banyak pola pikir yang justru kita bongkar. Di rumah pustaka itu, Pak, salah diksi aja diprotes tuh di rumah pustaka itu. Jadi biasa aja kata ulun sanggah-sanggahan itu. Selama forum, ulun kalau dikritik hari ini biasa aja. Tapi kalau udah kita ngopi, udah kita keluar itu kawan aja. Tapi harus kita bongkar saja. Kita harus berani bicara itu hari ini. Jadi kehidupan bagi ulun hari ini kita banyak basa-basi. Pak Irza bilang dulu nggak ada WA, Pak. Memang nggak ada Facebook. Tapi orang kalau nulis surat dia pasti datang. Kalau janji jam 4, walaupun janjinya sebulan duluan loh. Tapi hari ini kita OTW. Itu nggak datang. Kita hidup banyak basa-basi kawan-kawan. Dan ulun bukan punya keberanian bulat tuh, bukan tekad ulun tuh sempurna tuh, tapi ulun berani membicarakan itu. Ulun berani bongkar kebiasaan kita. Yang hari ini justru ya acara. Karena kita nunggu orang penting, acara jam 8, kita buka jam 10 tuh. Kita nunggu orang penting, padahal kita ngecewakan banyak orang. Ada yang datang jam 8, tapi hari ini karena kita nunggu orang penting, demi satu orang kita kecewakan banyak orang. Itu nangkap pada logika di situ. Ulun coba bongkar itu untuk kita hari ini. Dan kawan-kawan di rumah pustaka tahu tuh kalau kami janjian paling lambat setengah jam atau minimal 15 menit atau enggak harus datang setengah jam duluan. Itu kebiasaan kawan-kawan, harus kita bongkar lah hari ini. Anda mahasiswa, kalau Anda gak berani bicara, apa? Kan mahasiswa itu harus speak, Anda harus bicara di situ. Jadi itu Pak yang ulun bongkar. Jadi kita harus coba berani ucapkan sesuatu. Tapi memang hati-hati juga atas apa lagi di video nih. Tapi ulun coba ambil itu sebagai bahan. Misalnya kita irisan persamaan. Ternyata buku tadi mempertemukan juga kita hari ini bicara tentang parenting. Jadi coba mahasiswa harus berucap lah. Itu aja dari ulun. Ya, baik. Untuk pengelolaan uang, ada buku yang modern ya, Aroli Kurnia. Mungkin belum terkenal ya. Tapi saya itu tergelitik dari kisahnya karena dia hijrah dari riba. Makanya dia sampai menjadi pakar pengelola uang. Dulunya itu kisahnya adalah selalu riba, mobil riba, motor riba, rumah riba, sampai mesin cuci saja riba, gitu ya. Mesin cuci kredit riba, gitu. Dan anehnya selalu bangkrut. Kemewahan-kemewahan yang dia dapatkan itu, mobil 3 punya ya, rumah mewah dan sebagainya, tapi tidak menjamin kebahagiaan. Sampai titik kisahnya itu adalah ketika dia habis seminar uang seminar kaya gitu ya, ketika dia pulang ke rumah sekitar jam 1 malam gitu, istri beliau itu mengatakan susu anak habis. Lalu dia mau narik duit di ATM, ternyata habis, nggak ada. Kenapa? Karena baru dapat duit sudah bayar kredit, dapat duit bayar kredit, habis semua. Titiknya adalah ternyata hal yang paling menghancurkan dari pengelolaan uang itu adalah ketika kita melakukan riba. Akhirnya dia melepas semuanya, yang dulunya rumah mewah ke rumah kontrakan,
mobil yang itu dia lepas semua, motor dia lepas semua, mesin cuci yang keren dia lepas semua. Teman-temannya mengatakan dia bangkrut. Dulu pakai mobil, sekarang motor gitu ya. Tapi dia punya kebahagiaan yang luar biasa karena sudah lepas dari riba. Uniknya adalah hanya dalam waktu 6 bulan ketika dia hijrah, dia sudah punya penghasilan sekian miliar dari usaha yang halal. Jadi kalau saya pelajari dari kisahnya itu adalah, sebentar ya. Alhamdulillah. Keuangan. Alhamdulillah. Keuangan ya. Yang real. Oke. Alhamdulillah. Hasil permintaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi bagaimana dia hijrah dari riba dan ternyata ketika dia hijrah bertaubat mendapatkan usaha dengan penghasilan miliaran sekarang. Itu luar biasa ya. Nah, ternyata ada beberapa teori yang saya dapatkan dari beliau. Sekarang beliau nulis buku, judulnya itu adalah Jurus-Jurus Rahasia Arli Kurnia. Dari bukunya ada tuh tentang pengelolaan keuangan. YouTube beliau juga sekarang sudah mencapai 1 juta subscriber. Beliau itu terkenal sebagai ahli lunas hutang. Tanpa hutang, lunas hutang ya. Ternyata sumber pengelolaan uang yang utama itu adalah terkadang kita melihat itu dari kebutuhan dan keinginan. Satu uang tuh. Kita itu untuk kebutuhan atau keinginan. Simple. Yang punya lemari baju nih, terutama perempuan Bang lah. Kalau di lemari baju kita itu banyak baju-baju yang kita pakai, berbulan-bulan nih belum dipakai juga. Nah artinya bisa jadi kita beli baju itu berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, itu simpel itu. Termasuk saya ya, baju hibak itu. Nah, jadi itu dulu. Yang kedua, yang saya pelajari itu adalah sedekah. Karena sedekah itu adalah sumber rezeki. Mana kasat sedekatu min mali, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi apapun teman-teman sekalian, kita itu harus punya spekulasi, bergaya sesuai dengan kemampuan. Kadang kan orang kan, oh yang penting besi mobil, marah berhutang dulu. Nah, tapi kemampuan belum ada. Nah, itu terkadang itu akan membuat dompet kita semakin ini. Ya, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Itu teman-teman kalau ingin baca bukunya, saya punya 2 buku beliau. Yang pertama Jurus-Jurus Arli Kurnia. Yang kedua judulnya lupa saya nih. Lupa judulnya, baru terbit. Tapi berhubungan dengan usaha Arli Kurnia. Tapi kalau ingin lihat teori beliau, cari aja YouTube beliau Arli Kurnia. Arli Kurnia. Ya, itu di YouTube beliau tuh sangat banyak sekali teori-teori tentang pengelolaan keuangan. Parenting itu banyak sebenarnya, tapi tentunya kalau saya coba lihat bagaimana proses parenting itu bagus, diawali dengan cara kita memilihkan orang tua atau pasangan untuk calon anak-anak kita. Nah itu, bagaimana kita memilih pasangan untuk calon anak kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya mengatakan ini pasangan saya, enggak, tapi dia adalah calon dari orang tua anak saya. Nah itu pentingnya kita memilih pasangan. Karena saya sangat banyak baca buku Salim Afilah, terutama tahun-tahun 2000-an awal. Mungkin saya Rahmat tahu ya. Nah itu masa-masa SMA tuh ada buku yang paling merubah hidup saya ya, selain ayat cinta ya, selain ayat cinta.
itu adalah nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Nah itu dituliskan bagaimana kita dalam mengelola diri kita untuk mencari pasangan itu bukan hanya sebatas pasangan kita, tapi calon dari anak-anak kita, calon orang tua dari anak-anak kita gitu. Karena kalau kita serampangan milih pasangan, kemudian juga lahir dari pasangan itu anak-anak dan kurang pendidikan, itu akan berefek kepada parenting tadi. Nah, banyak buku-buku Bahagia Merayakan Cinta Salim Afilah juga bagus. Itu sekitar 350 halaman kalau nggak salah. Itu saya baca-baca ketika bujangan. Ketika bujangan ya, ketika nikah sama istri itu kan dipingit ya. Saya Rahma kemarin nikah dipingit nggak? Dipingit. Hitbah. Nah, kan nikah sama resepsi gitu. Dipingit nggak kemarin dulu tuh? Nah sama itu. Jadi saya mesti kan nikah 20 Februari, resepsi tanggal 9 Maret, gitu masih ingat ya. Nah selama 2 minggu itu dipingit, nggak boleh bertemu. Nah dipingit itu ya. Tradisi kita, padahal sudah boleh bertemu kan, cuman di tradisi kita dipingit ya. Malah dulu habis nikah, aku tuh kada berpandang, padahal aku yang punya rumah. Jadi habis nikah, aku beli ke depan. Oh sama. Kelakuan saya juga kayak gitu. Wah ini kalau bacaraan. Nah bacaraan. Nah, jadi kami yang punya rumah. Sama kelakuan tuh. Nah saya dulu gitu juga sejarah Maya. Jadi saya tuh nikah pagi kan, siangnya pulang ke rumah. Tapi masa-masa dipingit itu saya memberikan buku itu kepada istri. Baca aja buku itu, Bahagia Merayakan Cinta karya Salim Afilah. Nah itu juga ada tentang materi parenting di situ. Nah, ta'arufnya menggunakan buku saya. Mungkin pernah baca Indahnya Menjemput Cinta Bidadari, punya ya? Baru punya? Punya. Nah itu ta'aruf lewat itu. Jadi istri kan belum pernah kenal saya, ta'aruf dengan buku itu. Akhirnya mantep. Nah, jadi kalau buku parenting banyak, tentunya secara teori saya rasa diawali dengan cara kita dalam memilih pasangan hidup dulu, karena akan berefek kepada orang tua dari calon anak-anak kita. Nah, itu ya mungkin dari kita. Masih ada waktu kalau kita sampai malam nggak apa-apa kalau. Ya silakan kita sharing aja, kita diskusi apa ya, bebas gitu. Silakan teman-teman. Yang lain. Bebas saja kita. Bapak Faisal, owner Kamis, ada yang sampaikan dulu. Tadi ya Kia sudah, sejarah Mas sudah kan, yang lain silahkan. Kita temanya bebas saja. Jangan diam-diam. Jangan diam-diaman. Diam menghanyutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Naruto jauh-jauh dari Tamiang nih. Wah, Yudi, ada Yudi. Oh ada kah? Oh di belakang. Silahkan Yudi kalau ada apa barang melamar dari dosen bisa juga. Tadi pada orang yang melamar di kesini. Alhamdulillah. Ada Yudi mungkin unek-unek atau apa silahkan. Gak ada apa-apa. Bebas saja, kita bebas saja. Cerita pengalaman nulis tesis. Pengalaman lulus tesis bisa. Apa jadi tips nulis tesis kah? Tips nulis tesis bisa sih Syarif menulis mau jawab kan? Yang lain silakan, kita bebas saja. Siapa Bahrul kawan yang ini? Ada yang ditanyakan Mas? Mau bertanya boleh, mau berbagi boleh. Berbagi di kawan-kawan cerita balong nih, mau cerita pengalamannya di komunitas. Ayo, komunitas. Ada pertanyaan buat ini. Ya kan mungkin kalau dari Tabalong kan mungkin belum pernah ke sana dan belum tahu bagaimana sepak terjangnya di sana ya. Nah jadi kalau untuk mengajak kawan-kawan di sana untuk ikut berkolaborasi terhadap peminatan dalam literasi itu seperti apa sih? Kalau di daerah Tabalong? Yes.
Terima kasih pertanyaannya Kak Yudi, luar biasa. Penulis ulun ikuti di sosial media. Masternya beliau tuh masternya patah hati itu. Tulisan-tulisan patah hati, bukan masternya patah hati, tapi masternya tulisan patah hati. Jadi pertama, gimana sih agar kita diikuti? Itu harus punya rasa percaya tuh, orang harus percaya dengan kita. Kalau di sini kayaknya sulit saya terangkan teori tentang kepercayaan itu, karena memang ada teorinya bagaimana membuat kita. Tapi komponennya kawan-kawan, pertama kita harus punya integritas, punya nama baik. Yang kedua, kita harus punya kompetensi. Yang ketiga, kita harus punya kedekatan. Dan yang keempat, itu kurangi kepentingan pribadi itu. Jujur, pada mulanya saya nggak mau nulis karena hobinya ngomong, Pak. Tapi ngomong ini terlalu ngomong-ngomong salah nanti. Tapi akhirnya saya jatuh hati pada menulis karena tadi ternyata orang pergerakan itu harus banyak nulis. Jadi harus punya karya, harus membangun kompetensi. Jujur aja, ini kawan-kawan jangan pernah mikir kalau saya nulis tulisan pertama saya harus bestseller, harus ada di tumpukan 1 sampai 10 di Gramedia. Nah, di Gramedia ada ribuan buku yang dipajang cuma 1 sampai 10 tuh dalam jangka waktu tertentu. Tidak semua tulisan itu akan bestseller tuh, memalu kata tuh karya saya Pak yang jelek tuh. Kalau nyebut bagus itu basa-basi gitu tadi. Tapi tulisan itu bisa membawa kita kemana-mana. Ternyata tulisan saya nggak bestseller dan ternyata membawa saya ke forum-forum. Jadi orang ngundang saya karena saya punya karya, padahal yang penting Kak itu ditulis di pamflet penulis Kak. Padahal dia nggak baca Pak tulisan ulun ya Pak. Yang penting ditulis penulis aja Pak di situ karena ada karya. Bayangkan. Nah, tapi itu membawa forum. Tahun 2022 tadi bentuk rumah pustaka KYD. Ini 2 orang kawan saya ini datang mahasiswa dan ini mahasiswa. Tiap bulan dia harus iuran di rumah pustaka. Itu ngurangi jatah Indomie di rumahnya tuh berapa bungkus? 10.000 tuh iurannya sebulan. Tapi dia mau rela-relaan, tak muntai, banjir-banjir mau datang ke acara ini. Tapi justru saya ingin tanya apa di belakang itu? Kenapa Anda ikuti saya sampai ke sini? Habis pulang PPL ngajar langsung, Pak. Jam 2 dari Kaluap ke Tanjung, habis itu ke Muntai lagi. Nggak ada berhenti dia. Tapi saya nggak tahu tuh kenapa dia ikuti saya. Nggak paham. Tapi nanti mungkin bisa tanyakan Bisri kenapa mau ikuti dia ikut ke Balangan. Nah, jadi kita harus punya kepercayaan itu. Ternyata sampai kemarin 2022 saya bicara di forum, saya diundang salah satu, kemarin ngisi di Cafe BJB. Terus dari pertemuan itu saya ngisi lagi tuh, ada salah satu organisasi anak muda tingkatnya di Indonesia, itu ngundang saya di Zoom untuk bicara di forum nasional. Ada orang Jakarta, ada orang Medan tuh saya tahu. Mereka tantangan 22 hari membaca, Pak. Saya diundang di situ. Dari Tabalong, saya bicara aja rumah pustaka itu dari Tabalong tuh, ujung Kalimantan Selatan. Biar aja tuh orang Jakarta kan nggak tahu dia nggak paham nih mas. Tapi ada kebanggaan kawan-kawan di situ. Dari orang Tabalong kita ada di ujung Kalimantan Selatan, letak kami di Tabalong itu. Tapi justru bisa mengucapkan itu. Jadi di rumah pustaka ini ada rasa percaya, kedekatan. Saya hampir ketemu tiap hari dengan mereka, ada kedekatan. Saya bicara, saya punya kompetensi, saya punya jaga integritas saya, nama baik. Karena yang kita punya hanya nama baik, tapi jaga itu baik-baik. Dan jawabannya kita harus konsisten. Saya paling gak suka orang yang konsisten. Jadi orang yang boleh sedikit tapi dia militan. Militan ini kemana-mana ikut, hampir tiap hari ketemu, diajak diskusi. Jadi harus punya itu. Dan rumah pustaka selalu nawarkan rekam jejak. Kita nggak nawarkan visi misi kawan-kawan. Kalau visi misi mudah aja ditulis, seindah apapun cari di Google dapat. Tapi kita tawarkan rekam jejak. 1,5 tahun lalu ketika kami bikin rumah pustaka, misalkan nih, nyodorkan proposal ke Pak Irza. Pak, kami ingin bentuk komunitas rumah pustaka. Mau nggak pian danain? Ya pasti Pak Irza nggak mau danain. Kan imajinasi kawan-kawan. Rumah pustaka itu apa kata Pak Irza? Kumpulan apa tuh? Yes. Tapi hari ini 1,5 tahun, Anda lihat rekam jejak rumah pustaka. Kami nggak nawarkan visi misi, kawan-kawan. Kami nawarkan rekam jejak 1,5 tahun, kami kerja keras. Hampir tiap hari itu ketemu, bikin acara, kerjasama kemana, terus baca buku sebanyak-banyak. Jadi kata saya, Anda hari ini gabung di rumah pustaka. Jangan sampai lebih banyak foto atau ketika Anda lulus rumah pustaka, lebih banyak baca buku. Nanti banyak foto-foto acara segala macam, tapi harus lebih banyak baca buku. Itu yang saya keras gitu, karena mereka sudah optimis, sudah saya beri arahan optimis. Sekarang saya mau pesimis tapi realistis. Pesimis saya gambarkan tuh. Jadi sekarang ini mentalnya sudah tahan tuh di kata-katai, biasanya di debat salah nyebut. Ya biasa-biasa aja di rumah pustaka tuh salah nyebut diksi.
Yang bujur yang mana ini yang bujur? Biasa aja. Tapi itu kayak deh kepercayaan. Anda harus konsisten kalau mau bikin komunitas. Kalau panas-panas di awal ya cari aja, kata saya. Kalau Anda hari ini ikut rumah pustaka itu ada syaratnya mau lulus, bayar ini berapa kali hadir. Kalau Anda mau cari komunitas yang nggak ada kegiatan ya banyak aja, cari aja tuh. Tapi di rumah pustaka nggak tawarkan itu, kawan-kawan. Rasa percaya. Anda punya nama baik. Nah, nama baik tuh kita capek-capek nama baik tapi mudah banget dihancurkan. Tulisan misalnya saya galau, tulisan saya 2015 di Facebook, tiba-tiba ada yang screenshot tuh, wah ini orangnya galau nggak seperti yang sekarang, kan itu. Jadi framing orang kepada kita, pembingkaian orang itu bisa berubah, tapi kita harus terus jalan. Integritas, nama baik. Yang kedua kompetensi, apa yang kita tawarkan kepada orang lain. Yang ketiga kedekatan dan kurangi kepentingan pribadi. Jadi kata saya nggak mau memanfaatkan mereka. Jadi kalau jadi pemimpin itu ada salah satu pemimpin siapa yang kaisar dari Prancis yang naklukkan Napoleon Bonaparte. Itu Napoleon Bonaparte itu ketika perang itu sibuk tuh pasukannya. Kata pasukannya, kami udah capek-capek perang, tapi kenapa Anda suguhkan kami satu butir kentang, satu kentang dan dua butir kentang dan satu telur. Terus dipanggillah Napoleon Bonaparte, kan raja dari perang tuh kaisar, dia naklukkan banyak. 2 butir kentang, 1 butir telur. Kokinya manggil tuh. Tiba-tiba ya Napoleon Bonaparte didebat oleh pasukannya. Kenapa Anda hidangan kami? Kata Napoleon Bonaparte, panggil si koki dan bawakan makanan saya. Dan ternyata Napoleon Bonaparte makan 1 kentang dan setengah. Dia makan setengah dari pasukannya. Bayangkan. Itu baru pemimpin yang mau kita ikuti. Mereka pesan apa tadi mau? Pesan apa? Masa itu namanya apa? Kopi. Milkshake, saya air putih. Tapi itu candaan aja. Artinya ada kualitas di pemimpin kita hari ini harus yang kita tawarkan itu kawan-kawan. Jadi bukan sekedar kata-kata. Dan saya sering sekali ke Pak itu buka teks, ini ketua ini. Tapi nulis captionnya aja kosakata bakunya banyak salah kata bahasanya. Kata saya ini bisa nggak kita mau taraf di situ. Kalau Anda baca sejarah, Soekarno itu jago nulis, Hatta itu jago nulis, semuanya jago nulis. Tapi kita tawarkan kawan-kawan, kalian ikuti, jangan bicara tapi lihat rekam jejak sekarang muda. Mau nggak ikut komunitas kami? Tapi di statusnya ditutup, IG-nya ditutupnya. Private. Kita nggak bisa lihat kegiatan, tapi Anda tawarkan harian rekam jejak. Anak muda tawarkan rekam jejaknya, tawarkan bukan sekedar visi misi penting, tapi rekam jejak itu lebih penting. Anda buka aja tuh rumah pustaka kegiatannya di situ. Ya situ aja Pak dari. Oke, ada 2 kata-kata yang coba saya kembangkan dari Raul kan. Yang pertama, kita hanya punya nama baik, jaga itu baik-baik. Itu adalah kalimat juga dari ibunya Anies Baswedan kepada beliau. Yang kedua, ketika rekam jejak kita bagus, maka terkadang kita tidak perlu menawarkan proposal. Orang yang menawarkan ke kita. Dan alhamdulillah ini langsung kita berikan info ya. Sekalian untuk tindak lanjut kita. Karena kita sudah beberapa kali kegiatan, termasuk kemarin Oktober kemarin yang kita seminar takso itu menghasilkan karya buku ini. Dan kemarin Dinas Pendidikan HSU nyari saya. Nyari saya. Dicari wanted ya. Dead or alive ya. Itu mati. Ya dapat nomor WhatsApp saya, siapa nomor baru gitu. Siapa gitu kan. Nanya-nanya. Ini Pak Irja kah? Betul. Pak Irja yang nulis buku itu kah? Ya. Ada apa siapa? Yolah. Ternyata dari Dinas Pendidikan. Nah, dan saya nggak ngirim proposal. Ya. Mereka yang datang ke kita. Jadi programnya adalah langsung kita lempar ke sini ya, diskusikan bersama. Jadi Dinas Pendidikan itu bersedia menyediakan tempat, konsumsi, spanduk, ya intinya fasilitas lah untuk satu kegiatan kita. Padahal saya tidak menawarkan proposal. Ya. Saya targetkan insya Allah bulan Mei. Bulan Mei karena kan kemarin Oktober kan. Oktober, November, Desember, Januari, ada ini. Ya kan? 3 bulan ada ini. Iya. Kemudian 3 bulan kemudian mungkin Mei ya, bulan Mei. Artinya program kita jalan. Per 3 bulan. Saya coba tanya kepada beliau, kepada Dinas Pendidikan, temanya apa nih?
Kata beliau, kata mereka bebas, terserah kita. Nah nanti ini kita pemantik saja, insya Allah nanti kita diskusikan kira-kira mau seminar apa, itu aja. Narasumbernya siapa? Nah itu ya. Saya tuh pengen itu ngundang tokoh-tokoh yang sudah punya nama lah. Sejarah mah ada rekomendasi lah kira-kira. Tokoh yang sudah punya nama Yang HSU. HSU. Kalau Ibu Hakimiati Mas Putu dia sudah dari awal di Indonesia. Kalau si Din kada tahu bisa aja kalau si Din Ibu? Dr. Hakimiati Mas Putu. Oh iya, bisa. Dia dosen ulang S3 wanita pertama yang bahasa Indonesia di Langsung. Nah, alhamdulillah. Ini tuh cuma kenapa kayak itu lah. Soalnya kalau zaman sebelum corona tuh bila perwakilan dari HSU ada pelatihan budaya bahasa ulun masjidin. Nah, itu yang diundang. Oh, yang itu, bentar. Rasanya kenal ulun nah. Soalnya kenal lah. Soalnya kami pernah mengundang ke sekolahan, juga anak siswa di sekolah kami juga. Iya. Oke. Kalau misalnya, tapi kalau ada yang di sini jujur tinggal di sini, pasti kan yang Oke. ya. Nanti insya Allah ini kita diskusikan bersama lah. Kita perlu temanya apa, nanti narasumbernya siapa. Saya ingin mengatakan bahwa teori dari Bahrul Ulum ini work it ya di sini. Artinya jaga nama baik, rekam jejak. Akhirnya berhasil kita. Bukan kita nyari dana, tapi kita didanai dari kegiatan kita. Nah itu terjawab langsung teori Bahrul Ulum itu kan. Argumentasi dimensi. Kami kopi. Sampai dicari wanted dead or alive siapa itu. Itu tuh pesertanya siapa umum? 100 peserta umum. Jadi 100 peserta gratis, free konsumsi, spanduk disediakan, tempat disediakan. Tinggal kita, temanya sarah aja. Bulan Mei gitu kan. Nah, bulan Mei insya Allah. Nanti kita mungkin perlu rapat khusus lah tentang itu. Nah, Kita langsung kolaborasi sama komunitas Bandung. Pesertanya umum kan boleh dari mahasiswa. ya. Kalau buat kajian tuh masuk aja panglet. Kalau khasmi, kalau misalkan lah buhan dinas pendidikan tuh mengharapkan bubuhan guru-guru, misalkan lah lebih banyak guru, misalkan lah pasti bisa masuk. Pas bisa lip, lomba pikiran sidin juga. Tapi kalau misalkan kalau umum mahasiswanya yang banyak, rasa perlu bagi bubuhan tiantang, karena nanti dari sisi komunikasi itu pasti bedain kalau lah. Oh iya. Tapi selama mengundang sejak bahas ini di sekolah juga jadi kan bisa lah kan mungkin karena gap usia yang belum jauh tuh mungkin kalau kita memaksakan sedikit supaya para siswa kita kan lumayan sulit. Jadi kan yang ada itu nanti kalau misalkan Jadi yang satu frekuensi gitu ya. umumnya tuh kayak apa kalau misalkan dia orang dinas pendidikan umum bujuk-bujuk umum berarti kita menjadi peserta yang bukan apa mahasiswa yang kependidikan kah atau Oke. Nanti insya Allah kita rapatkan khusus ya tentang itu ya. Nah, oke. Nah, itu artinya membuktikan teori Bahrul Ulum bekerja secara langsung di komunitas kita gitu ya. Udah jam 6, kita buka terus kah sampai selesai aja? Kayaknya kita cukupkan dulu lah untuk Cukup, ya. kita hari ini kan kita masih banyak nih pertemuan-pertemuan berikutnya. Oh iya. Dan juga kami Skopi memfasilitasi. Kayak Bapak Faisal. Alhamdulillah. Mungkin terakhir ada dari kawan-kawan yang disampaikan dulu. Ayo, mana suaranya nih? Kalau bisa berargumentasi ya. Oke, kalau yang nggak ada, kita tutup aja lah. Iya. Bahrul, ada yang disampaikan dulu sebelum ditutup? Alhamdulillah, hari ini kita banyak sekali dapat ilmu yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan ucapkan terima kasih juga pada kawan-kawan yang sudah bisa berhadir pada hari ini. Terima kasih kepada Kamis Kopi yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Yang insya Allah mungkin di kemudian harinya kita ada kegiatan lagi diskusi seperti ini. Ya, mungkin itu saja dari Ulun. Saya mohon maaf.
Ucapkan terima kasih. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.